tahu. Kau yang kau yang terindah hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, senantiasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dan sama-sama bikin berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerja. Saya sama-sama berdoa dengan mereka. Maha besar, Tuhanku maha
Sekali saja lah, jangan sekali saja ya. Dia beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita terpuji dan nama-Mu Tuhan. Oke, ini sama juga dengan dia. Sama-sama bertepuk tangan.
Dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus padaku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus padaku. buka hati untuk kamu Tuhan. Yesus, buka hati menyembahmu Yesus. Bersama kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kata pujian. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kita berdiri. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Benar Yesus, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Benar Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka. Saya serahkan kepada pokok pada pagi ini. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 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 Bapak dalam surga, Bapak saja
11 ayat yang ke-36. Itu menunjukkan kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dalam bagian E ini, segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi hari ini kita sudah menikmati segala berkat Tuhan. Semuanya datang dari Dia, itu Tuhan Yesus. Dan Dia katakan bahwa adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah, oleh Dia dan kepada Dialah. Berarti Tuhan telah memberkati kehidupan kita dan Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya di dalam kehidupan kita. Dan dalam semua hal ini kita sudah menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memberi kepada siapa? Memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bukanlah untuk kemegahan kita, tapi kita beri kepada Tuhan. Itulah sebabnya berapa kali Dia menyatakan dia di situ. Kamu lihat. 4 kan betul? 1, 2, 3. Ya, Dia menyatakan dia menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Berarti segala sesuatu yang kita miliki dalam muka bumi ini, semuanya datang daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat seorang yang menabur, kenapa dia? Mungkin kita berpikir dari mana datang benihnya ini, kan? Kita berpikir dalam pikiran kita. Tapi semuanya Tuhan yang menyediakan bagi kita. Kalau tidak benih, macam mana kita makan beras? Beras lah, makan nasi. Kalau tidak benihnya, pasti ada benih dan kita tanam dan itu akan menjadi makanan kita. Jadi semuanya ada fungsi-fungsi semua ini. Semua supaya kita ingat, supaya kita tetap jadi berkat bagi sesama kita. Supaya kita tidak bermegah bahwa semua ini saya buat, semua ini saya punya di dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah jadi berkat. Katakan kepada kiri kanan kamu, pegang bahunya, tetaplah jadi berkat. Jadi kamu mengingatkan teman kamu supaya mereka tidak bermegah. Semua ini saya yang buat lah, semua ini untuk saya. Jadi kalau kita ingat tetaplah jadi berkat, mungkin reda hati kita. Ya betul juga lah, Tuhan yang memberi semuanya untuk saya, supaya saya boleh menikmati dalam kehidupan kita. Jadi dalam semua itu, segala keberhasilan, segala sesuatu yang kita miliki, kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, itu janganlah bermegah di atas semuanya. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 28, di sini menyatakan kepada kita. Jadi pada pagi kita belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi semua orang dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan kita bermegah atas keberhasilan kita, apa yang kita miliki dalam muka bumi ini. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang ketiga, kata firman Tuhan, segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Karena itu berilah kemuliaan kepada Tuhan. Ini 3 hal dan kunci bagaimana kita menjadi berkat, tetap menjadi berkat di muka bumi ini. Setiap orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita sudah tahu akan firman Tuhan dan kita sudah melakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu dalam ini Tuhan. Dan apa yang kita miliki memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukurlah kalau kita tidak mempunyai semua yang ada dalam dunia ini. Tapi bersyukurlah kalau kita sudah sehat, kan? Saya sering kali berdoa, Tuhan berilah kekuatan bagi suami saya katakan. So kalau dia tidak sehat, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, kan? Tapi saya berdoa, Tuhan berilah kekuatan suami saya juga, supaya kami boleh menikmati segala pekerjaan kami, segala hasil kami. Itu saya berdoa. Sebab kalau suami saya kurang sehat, terpaksalah kami diam di rumah. Tidak dapat mencari berkat, kan? Sebab kita kurang sehat. Tapi itulah keuntungan setiap orang percaya. Sekalipun kita penat, sekalipun kita sakit, kita tetap bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita lihat dalam Roma 8 ayat ke-28. Kita lihat bersama-sama di sini. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya minta satu orang baca. Apakah kita sendiri yang melakukan pekerjaan kita? Tidak, tetapi Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Karena itu janganlah kita bermegah
di dalam hidup kita ini. Karena segala sesuatu yang kita miliki, bila-bila sejak masanya dia akan hilang. Dia akan bersama-sama dengan dunia. Kamu ingat si Ayub? Ayub kan seorang yang kaya. Ayub adalah seorang yang berhasil. Dia mempunyai anak yang ramai. Dia mempunyai kambing domba yang banyak. Tapi satu hari iblis datang. Dia minta izin kepada Tuhan. Apa dia minta izin? Apa dia minta kepada Tuhan? Tuhan, izinkanlah saya mencobai Ayub. Mengapa hal terjadi? Supaya Ayub tidak akan bermegah atas keberhasilan dia. Supaya Ayub tidak bermegah apa yang dia miliki dalam muka bumi ini. Lalu Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Tapi apa permintaan Tuhan? Hanya apa? Siapa ingat itu? Hanya jangan ambil nyawanya. Ini permintaan daripada Tuhan. Hanya jangan ambil nyawanya. Sebab itu dalam diri Tuhan. Tapi segala sesuatu buatlah apa yang mau. Apa yang terjadi dengan Ayub? Sampaikan dia terkena sakit penyakit. Sudahlah segala dia miliki semua yang musnah. Anak-anak dia pun mati. Segala hasil usahanya semuanya dilenyapkan. Tetapi apa yang dibuat oleh Ayub? Adakah dia memberontak kepada Tuhan? Adakah dia mempersalahkan orang-orang teman-teman dia? Kita tahu nasib Ayub pada waktu itu. Di saat dia senang, dia bergembira, dia lihat anak-anak dia. Tapi di saat dicobai, dia juga tidak akan memiliki ke belakang. Tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan terbaik daripada apa yang dimiliki pada waktu itu. Kan? Kalau kamu lihat dalam Ayub, semuanya binasa, tidak ada satu pun yang tinggal. Tapi setelah Tuhan memulihkan keadaannya. Waktu dia berhasilan, banyak teman-teman bersama-sama dengannya. Waktu Ayub dalam keadaan susah, dalam keadaan demikian, adakah teman-teman yang melihat dia? Satu orang pun tidak ada melihat dia. Semuanya menjauh daripada dia. Sedangkan istri sendiri pun yang minta agar Ayub menyangkal Tuhan pada waktu itu. Karena dia dalam keadaan sakit. Dia ada kusta pada waktu itu. Tapi kata Ayub, apa dia jawab pada waktu itu? Dia datang dengan telanjang dan dia kembali dengan telanjang juga. Berarti dia tidak bermegah apapun yang dimiliki dalam muka bumi. Tetapi dia sentiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan akan menyediakan segala sesuatu luar biasa. Kalau kita lihat segala pencobaan yang alaminya, berlipat ganda dia miliki. Baik usaha dia diberkati Tuhan, anak-anak dia diberkati oleh Tuhan. Hasil daripada tetap menjadi berkat kepada Tuhan dan sama-sama dia. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sebagaimanapun kemegahan kita di muka bumi ini, semuanya adalah sia-sia kalau kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan menyerahkan, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, apapun kita miliki akan menjadi berkat bagi sesama kita, dan itu juga akan menjadi berkat kita di surga. Jadi apa kata firman Tuhan? Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi apa yang kita pegang sampai di surga. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah jadi berkat di dalam muka bumi. Sekalipun banyak cabaran, jangan goyah, karena Roh Kudus akan menguatkan setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa karena semua yang kita miliki, Tuhan bekerja untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara hari ini. Jadi hari ini apapun yang kita miliki, persembahkanlah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu susah, baik itu senang, baik itu mendatangkan sukacita bagi kita, tetaplah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bermegah bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang percaya dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa bagi dia yang mengasihi Tuhan, terpanggil menjadi ujian Tuhan, mereka akan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini bersyukurlah kalau Tuhan sudah memberkati kita. Bersyukurlah kalau kita sudah sadar kita memberikannya kepada Tuhan dan memberkati sesama kita.
dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena itu janganlah kita bermegah atas keberhasilan kita sehingga kita lupa sumber kita di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah senang, kita lupa sumber kita, itu Tuhan Yesus. Tapi ingatlah, apapun yang kita miliki, ingatlah semuanya datang dari Tuhan. Diberikan bagi kita menikmati dari yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena kita datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan juga akan memimpin perjalanan hidup kita, dan sehingga kita boleh menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Dan dia katakan di sini juga, dalam semua apa yang kita miliki dalam dunia ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, berilah kepada Tuhan dan kehidupan kita. Jangan sombong, jangan rendahkan orang lain di dalam kehidupan kita, tapi kita sama-sama maju, kita sama-sama nikmati, dan kita sama-sama muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tetaplah jadi berkat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi berkat? Bukan saja dalam pemberian kita, tapi dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Kadang-kadang kita ini kalau melihat orang itu di dalam kesusahan, kita tetap kasihan dia, tapi kita tidak bertindak, hanya kasihan saja. Ada itu kita sudah memberi berkat, tapi kita kasihan, kita memberkati dia. Bukan saja dalam segi material kita, tapi dalam doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dia untuk mengatasi segala beban di dalam kehidupan dia. Segala orang-orang yang bekerja. Ini tanggung jawab kita hari ini. Bukan saja apa yang kita miliki, tetapi kita harus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau saya salah cakap dengan suami saya katakan saya minta maaf. Biasalah, saya minta maaf dengan dia. Karena ini yang harus kita lakukan. Kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kita harus sentiasa rendah hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu dalam hal yang kedua, kalau Tuhan sudah bekerja melalui kehidupan kita, memberkati kita, mengasihi kita, lalu hal yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kuncinya. Kalau kita mau seperti dunia, kita tidak akan menjadi berkat bagi sesama kita dan untuk Tuhan dan kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, orang yang percaya. Jadi hari ini kita melihat dalam Roma 12 ayat 1 hingga yang kedua. Hari ini saya beri tugas kepada siapa yang sudah dapat. Apa kata firman Tuhan ini? Kalau kita tetap jadi berkat bagi sesama kita, dia katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita seperti dunia ini, orang-orang itu tidak menghiraukan apa? Tidak menghiraukan ibadah mereka. Mereka tidak mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, tapi mereka mempersembahkan kepada dunia ini. Karena dunia ini tidak menyakitkan mereka. Dunia ini memberikan mereka sukacita yang binasa-binasa saja, yang sia-sia saja di muka bumi ini. Tapi kata firman Tuhan ini, kalau kita mau tetap jadi berkat bagi sesama kita dan kepada Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kamu dalam keadaan apapun, ingatlah firman Tuhan ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab kata firman Tuhan, bahwa kalau kita seperti dunia ini, kita tidak dapat membeda mana yang baik dan mana yang baik. Karena kita sama dengan dunia ini. Karena dunia ini menjadikan yang terbaik saja kepada kita, tapi ujungnya akan binasa. Jadi itulah sebab kata firman Tuhan ini. Tapi marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hari ini, setiap saat, setiap pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, cucikan dosa kehidupan saya, berkati mulut saya, berkati pikiran saya, hati saya, supaya tetap menjadi berkat kepada semua orang di dalam kehidupan kita. Karena hal ini adalah kunci utama bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita sebagai orang-orang percaya. Melalui mulut kita memberkati mereka. Melalui mulut kita juga kita akan menutupi mereka. Tapi ingatlah hal ini, karena semuanya akan ditanggungjawabkan pada diri kita sendiri, bukan orang lain.
baik saya, baik kita semua, baik suami atau anak-anak kita. Tidak ada yang menanggung, hanya diri kita sendiri yang bertanggung jawab dalam semua sesuatu yang kita lakukan di dalam muka bumi ini. Tapi kata firman Tuhan, marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa dan yang sempurna, kata firman Tuhan. Berarti hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau hal ini ada, kita akan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah akan hal ini, bahwa kata firman Tuhan, bela kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya menjadi berkat di dunia, tapi kita tidak berkenan kepada Tuhan, semuanya tidak gunanya. Tapi kalau kita menjadi berkat, kita berkenan kepada Tuhan, semuanya akan diberkat, akan diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, kalau kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia. Jadi hari ini, saat ini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidup saya supaya tetap menjadi berkat di dalam hidup kita segala orang. Baik secara rohani, jasmani, kita mau menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena inilah dituntut oleh firman Tuhan kepada kita, supaya kita berubah di dalam hidup kita dan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan ini, karena janganlah kita hidup serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh penerangan dirimu sehingga dapat membedakan manakah kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Jadi hari ini kita dapat membedakan segala sesuatu, tapi kadang-kadang kita mau juga yang tidak baik itu. Kadang-kadang kita mau juga berpaling kepada Tuhan dan Tuhan kita, karena kita sentiasa merendahkan, sentiasa tinggi hati, sombong dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu adalah milik kita, dan segala sesuatu untuk kita. Tapi kata firman Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah untuk Dia. Segala sesuatu adalah untuk Tuhan izinkan bagi kita menikmati. Dan segala sesuatu Dia berikan kepada kita supaya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi baik besar kecilnya berkat itu, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jadi janganlah bermegah atas segala sesuatu yang kita miliki, karena itu akan hilang bersama-sama dengan Tuhan. Oleh itu kata firman Tuhan ini pada pagi ini, dalam hal yang tiga hal yang terakhir, sebab segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Ingat pada diri kita, sekalipun kita berada di tahap yang tinggi sekalipun, ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari yang kita miliki hari ini datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Syukurlah kalau kita menikmati sampai akhir hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan yang mengerjakan, bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja memberkati segala usaha kita. Dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kita, bagaimana kita harus menjalani berkat itu di dalam kehidupan kita. Jadi itulah hari ini sebagai orang-orang percaya, ingatlah kita harus minta kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Supaya kalau dulu-dulu apa yang kita ingat, kalau masa lalu-lalu kita, mungkin masa lalu kita tidak seperti kehidupan kita sekarang ini. Nah sekarang ini mungkin lebih baik. Kalau dulu banyak saja cabaran dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalu kehidupan kita sangat susah sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ingat waktu bapak saya masih hidup, kayak masih memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita, sehingga pada hari ini kita boleh menikmati segala keberhasilan kita. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dalam segala kesusahan kita. Segala kesusahan ada hikmatnya, supaya kita melalui kesusahan itu belajar sampai dalam kesederhanaan kita dan sampai sekarang ini. Jangan lupa bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Mudah-mudahan kita bukanlah orang senang, tapi karena Tuhan yang memberkati segala usaha kita, dan kita juga memberikan segalanya kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai itu, dan sehingga hari ini kita sudah menjadi berkat. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, saya sudah berkati hari ini, saya sudah menikmati kesenangan hari ini. Saya tidak lagi seperti dulu, karena Yesus memberkati kita.
Jadi hari ini mau kita menjadi berkat bersama kita. Mau? Macam kurang sejak berarti ada apa? Dalam kesejahteraan lagi. Masih mereka tidak pasti. Bagaimana? Sebab mereka takut. Macam mana saya bagi kalau begini-gini saja dalam pikiran kita. Tapi kata Tuhan, mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menjadi berkat bagi setiap orang-orang percaya. Jadi hari ini kalau kau dan kamu susah hari ini, ya Tuhan terima kasihlah. Kalau bukan hari ini mungkin saya tidak ingat Tuhan lagi dalam hidup saya. Kan? Ingat itu akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan tetaplah menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan mengambil hak orang lain, tapi kita rela membagi berkat untuk dinikmati bersama-sama di dalam kehidupan kita. Inilah kuncinya bagi kita kalau kita mau diberkati bersama hari ini. Jadi bersyukurlah kalau kita sudah memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita dengan apa yang kita miliki. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan tanpa kita menghina atau merendah orang lain di dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Jadi peganglah ayat dari firman Tuhan ini. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini satu harapan kita saat ini. Kalau dulu kita susah, sekarang kita senang. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa untuk kita semua. Supaya kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, jangan lupa akan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan untuk saya dan saudara hari ini. Dan berikanlah kemuliaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan oleh Tuhan tidak dapat menikmatinya dengan penuh ucapan syukur di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi hari ini ingatlah, kalau kamu punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Kalau kamu kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau kamu dalam kekurangan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saat ini saya begini-begini. Beri saya hikmat bagaimana harus menyelesaikan hal ini di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang percaya, belum tentu orang yang berhasil itu boleh menikmati dengan penuh sukacita apa yang dimiliki dalam kehidupannya. Tapi kalau kita memiliki yang kecil, kita boleh menikmatinya dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi bersyukurlah hari ini kalau kita ada di sini, kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan. Kita boleh tetap menjadi berkat bagi sesama kita di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah akan firman Tuhan sendiri. Yang pertama, kalau kita tetap jadi berkat bagi sesama kita, tetap jangan tidak berregah dengan apa yang kita miliki dalam muka bumi ini. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus bersyukur. Kita harus berunggah dalam Tuhan. Dan semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan bagi kita untuk menikmati dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebab ingat bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi berilah kemuliaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengatakan kita, karena itu serahkanlah seluruh hidup kita dan apa yang kita miliki dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, marilah kita tetap menjadi berkat dan tetap memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan tetaplah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama dengan saya. Kita berdoa bersama-sama. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
kita paham lagunya? Boleh kita pahamkan? Kita boleh paham yang lagunya. Dalam pekerjaan dia jaga, oke? Dalam kita di rumah pun dia menjaga kita. Kita mencari berkat pun dia menjaga kita, oke? Saya sebenarnya lagu minggu lalu ini juga, ini minggu ini juga saya punya lagu. Sebab dari sini katanya sangat boleh mempercayakan dalam kehidupan, kan? Ini satu-satu lagu. Kita perhatikan sedikit kata. Dia menolong kita, dia menjaga, memelihara, memimpin setiap kehidupan kita, kan? Jangan sia-siakan ya, jangan sia-siakan. Seumur hidupku, ujung seumur hidup, kan? Seumur hidup. Yang bermain musik dan juga